saya Dita Puspasari, NIM R0217036, kelas B. Hanifa Fuadatul, NIM R02170048, kelas B. Darul Hamzah, NIM R02170030, kelas B. Topik pertama yang akan kami sampaikan yaitu tentang jenis alat pelindung diri yang dibutuhkan oleh rumah sakit ketika adanya pandemi coronavirus. Alat pelindung diri adalah seperangkat perlengkapan yang berfungsi untuk melindungi penggunanya dari bahaya atau gangguan kesehatan tertentu. Berikut merupakan kriteria alat pelindung diri yang baik. 1. Mampu melindungi tubuh dari percikan dahak dari pasien. 2. Tidak mudah rusak. 3. Ringan dan tidak membatasi gerak. Dan yang terakhir adalah mudah dibersihkan. Alat pelindung diri yang pertama adalah goggles, di mana goggles dapat digunakan untuk melindungi area mata. Dan yang kedua adalah face shield, di mana face shield ini digunakan untuk melindungi area mata dan area wajah. Kedua alat pelindung diri ini dapat digunakan hanya satu kali saja atau dapat digunakan kembali ketika sudah mengalami desinfektan. Selanjutnya adalah masker. Masker digunakan oleh tenaga medis untuk menghindari terhirupnya virus yang terbawa oleh droplet ataupun melalui udara. Lalu, masker dibagi menjadi dua, yaitu masker N95 dan masker bedah. Masker N95 digunakan oleh tenaga medis yang secara langsung menangani pasien positif corona, dan masker bedah digunakan oleh pasien pada umumnya yang belum tentu atau belum dinyatakan positif coronavirus. Lalu, masker ini dapat digunakan hanya satu kali saja. Selanjutnya adalah medical gown, di mana medical gown ini digunakan oleh tenaga medis untuk melindungi bagian depan, tangan, dan bagian setengah kaki saja. Lalu yang selanjutnya adalah medical hazmat, di mana medical hazmat ini digunakan untuk melindungi seluruh tubuh tenaga medis. Lalu, kedua alat pelindung diri ini hanya dapat digunakan satu kali saja, dan setelah pemakaian harus langsung dibuang ke tempat yang disediakan oleh rumah sakit untuk penampungan limbah medis. Alat pelindung diri selanjutnya adalah gloves atau sarung tangan, di mana sarung tangan ini digunakan oleh tenaga medis untuk melindungi bagian tangannya dari paparan infeksi virus ataupun penyakit. Lalu, sarung tangan ini hanya dapat digunakan satu kali saja. Lalu yang selanjutnya adalah apron, di mana apron ini digunakan untuk melindungi tenaga medis di bagian depan saja. Untuk penggunaan apron dapat digunakan satu kali saja untuk apron disposable yang berbahan dasar plastik, dan dapat digunakan kembali untuk apron yang berbahan dasar kain yang dapat digunakan kembali setelah dilakukan desinfektan. Selanjutnya adalah sepatu boots, di mana sepatu boots ini digunakan untuk melindungi kaki dari percikan cairan atau darah. Dan penggunaan dari sepatu boots ini dapat digunakan satu kali pakai saja atau dapat dipergunakan kembali setelah dilakukan desinfektan. Lalu yang terakhir adalah shoes cover, di mana shoes cover ini digunakan untuk melindungi sepatu dari percikan cairan atau darah. Penggunaan shoes cover ini dapat digunakan hanya satu kali saja, dan setelah pemakaian harus segera dibuang di tempat yang disediakan untuk pembuangan limbah. Mengapa kelangkaan APD terjadi? Terjadinya kelangkaan APD disebabkan oleh beberapa hal, seperti 1. Produksi APD yang tidak mencukupi. Hal ini sejalan dengan tidak seimbangnya antara jumlah permintaan dengan jumlah ketersediaan APD. Dan yang kedua, karena distribusi APD yang terkendala. Masih banyaknya pelayanan kesehatan yang berada di daerah terpencil yang tidak mendapatkan APD. Dan yang ketiga adalah karena masih banyaknya oknum-oknum yang melakukan penumpukan APD seperti masker dan sarung tangan. Dan yang keempat, karena masih banyaknya masyarakat yang menggunakan APD medis seperti masker medis. Dan yang terakhir, karena permintaan APD secara global.
Seperti yang kita ketahui bahwa negara lain juga sedang membutuhkan APD. Bagaimana kontribusi kita? Tindakan kontribusi untuk mengatasi kelangkaan APD dapat kita lakukan dengan cara satu, menggunakan masker kain. Dan yang kedua, melakukan donasi kebutuhan APD. Dan yang ketiga, kita dapat memproduksi APD secara massal seperti masker kain yang dapat kita bagikan ke masyarakat. Dan yang keempat adalah melakukan kampanye pentingnya APD untuk tenaga medis. Dan yang kelima, kita dapat mengurangi penggunaan sarung tangan medis. Dan yang keenam, kita dapat melaporkan oknum yang melakukan penimbunan APD kepada pihak berwajib. Dan yang terakhir, kita dapat mencari inovasi APD untuk tenaga medis. Seperti yang kita ketahui bahwa APD saat ini hanya dapat digunakan untuk satu kali pakai, maka kita dapat menginovasi untuk APD yang dapat digunakan secara berkali-kali. Pengelolaan limbah APD sekali pakai. Limbah APD termasuk limbah padat infeksius yang memerlukan penanganan khusus dan harus terpisah dengan limbah lain. Limbah ini berasal dari masker, sarung tangan bekas, tisu mengandung cairan droplet hidung, mulut, dan lain sebagainya. Pengelolaan limbah APD sekali pakai dimulai dengan memasukkan limbah APD ke dalam wadah yang dilapisi kantong plastik berwarna kuning bersimbol biohazard. Kemudian, setiap 12 jam, limbah harus dikemas dan diikat rapat. Kemudian, setiap 24 jam, limbah harus segera diangkut, dicatat, disimpan pada TPS limbah B3. Limbah diangkut menggunakan angkutan khusus, diberi label infeksius, serta petugas harus menggunakan APD yang lengkap. Limbah B3 didesinfeksi menggunakan desinfektan klorin 0,5%, yaitu pada plastik limbah B3, wadah limbah B3, serta TPS limbah B3 dan dilakukan sehari sekali. Limbah APD dapat diolah menggunakan insinerator atau autoclave. Apabila menggunakan insinerator, maka residu harus dikemas dalam wadah yang rapat untuk dikirim ke penimbun yang berizin. Apabila menggunakan autoclave, maka residu harus dikemas dalam wadah yang kuat. Limbah APD yang tidak dapat langsung diolah, maka dimasukkan ke dalam cold storage. Fasilitas layanan kesehatan yang tidak memiliki alat pengolah limbah maka dapat melakukan penguburan dengan langkah pertama, limbah didesinfeksi terlebih dahulu. Kedua, limbah dirusak supaya tidak dapat digunakan kembali. Dan yang ketiga, dikubur dengan konstruksi penguburan sesuai Permen LH nomor 56 tahun 2015. Atau, fasilitas layanan kesehatan dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan pengolahan limbah yang sudah memiliki izin. Limbah harus diolah maksimal 2 kali 24 jam. Kemudian, limbah juga harus dicatat dalam logbook setiap hari dan juga dilaporkan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait jumlah limbah B3 medis yang dikelola. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang kendala penanganan limbah COVID-19 di Indonesia. Apa aja sih permasalahan penanganan limbah medis COVID-19 di Indonesia? Yuk, mari kita ulas satu persatu secara bersama-sama agar kita mengerti dan paham. Jadi, kendala penanganan limbah medis COVID-19
di Indonesia adalah yang pertama yaitu limbah medis penanganan COVID-19 mengalami peningkatan tajam. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memprediksi limbah medis penanganan virus COVID-19 di wilayah DKI Jakarta mencapai 12.000 ton dalam 60 hari. Belum termasuk wilayah lain di Indonesia. LIPI mengungkapkan pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun B3 ini akan menemui banyak kendala. Kendala yang pertama adalah limbah meningkat tajam seperti limbah APD, alat pelindung diri. Karena APD ini adalah sekali pakai, kemudian pasti akan menjadi limbah. Yang kedua yaitu keterbatasan insenerator dan autoklave di fasilitas kesehatan rumah sakit. Permasalahan insenerator atau alat pembakar limbah yang dioperasikan menggunakan teknologi pembakaran dengan suhu tertentu masih terbatas. Tidak semua fasilitas pelayanan kesehatan memiliki alat tersebut. Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rosa Vivien Ratnawati menuturkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan limbah infeksius menjumpai sejumlah kendala utama, yaitu ketersediaan insenerator. Di seluruh Indonesia, hanya ada 100 rumah sakit yang memiliki insenerator sesuai standar dan telah berizin. Padahal pengelolaan limbah infeksius sangat penting di masa pandemi. Belum lagi apabila insenerator yang dimiliki fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit tersebut tidak berfungsi optimal. Ia menjelaskan limbah medis harus dibakar di suhu 800 derajat Celcius agar tidak menimbulkan polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan. Ketika insenerator tidak berfungsi dengan baik, suhu tidak mencapai 800 derajat Celcius bisa menimbulkan dioksin. Banyak fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit tidak memiliki insenerator karena tidak ada lahan. Sebagian warga juga cenderung menolak lahan dekat pemukiman mereka menjadi tempat pembakaran limbah medis. Musababnya masyarakat takut emisi yang dihasilkan mengganggu. Fasilitas atau teknologi lain yaitu limbah infeksius yang paling baik adalah diolah menggunakan autoklave. Tidak menimbulkan emisi atau dioksin, meskipun dengan suhu rendah. Akan tetapi, di Indonesia umumnya teknologi atau fasilitas yang digunakan untuk mengolah limbah infeksius adalah insenerator. Yang ketiga yaitu pihak ketiga yang mengelola limbah medis izin pengelolaannya yang kadaluarsa. Sementara itu, fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan jasa pihak ketiga untuk mengatasi limbah medis COVID-19 juga mengalami kesulitan. Sebab banyak yang izinnya sudah kadaluarsa dan harus ekstra hati-hati untuk mencegah kontaminasi saat pengiriman limbah ke pusat pembuangan akhir. Harus mengirim ke pihak ketiga, padahal harus dalam waktu 2 hari limbah harus di tangan pihak ketiga dan jarak ke pihak ketiga jauh, ada kemungkinan nanti dapat mengkontaminasi sekelilingnya. Limbah medis COVID-19 yang pertama yaitu terjadi peningkatan tajam limbah COVID-19 yang ada di Indonesia, yaitu dari limbah APD, limbah infus, dan limbah lainnya. Yang kedua yaitu limbah yang menumpuk di rumah sakit sebelum akan dibakar menggunakan insenerator atau akan dikelola oleh pihak ketiga. Upaya penanganan limbah medis COVID-19 di Indonesia. Yang pertama itu kendala-kendala yang dihadapi saat ini, yaitu keterbatasan insenerator dan autoklave di fasilitas kesehatan rumah sakit sedang diminimalisir oleh pemerintah melalui kemitraan
dengan badan usaha milik negara untuk pengadaan insinerator atau autoclave di rumah sakit rujukan pemerintah untuk kasus COVID-19 di Indonesia. Yang kedua yaitu upaya percepatan izin insinerator berstandar dan oleh rumah sakit serta mengoptimalisasikan pengelolaan limbah oleh jasa pengangkut dan pengolah bahan beracun berbahaya B3 juga tengah dilakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat.